Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai KPK dan FPB. Masih ingat dengan materi ini? Tentu saja masih ya. Baik, Ibu ingin bertanya, apa sih kepanjangan dari KPK dan FPB? Ya, betul sekali ya. KPK adalah kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil dan FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Lalu, apa bedanya antara kelipatan dan faktor? Kelipatan adalah hasil kali suatu bilangan dengan bilangan lain secara berurutan. Sedangkan faktor itu adalah bilangan yang bisa habis membagi suatu bilangan. Contohnya, kalau kelipatan itu kan hasil perkalian suatu bilangan secara berurutan. Contohnya, kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Karena 3 kita kalikan dengan bilangan secara berurutannya. Contohnya 3 kali 1, itu kan hasilnya 3. 3 kali 2, hasilnya adalah 6. 3 kali 3, hasilnya adalah 9. Sehingga dapat kita katakan bahwa 3, 6, 9, 12, dan seterusnya itu adalah kelipatan dari 3. Kemudian faktor itu adalah suatu bilangan yang habis membagi bilangan lain. Contohnya, faktor dari 6 itu adalah 1, 2, 3, dan 6. Karena 1 habis membagi 6, 2 habis membagi 6, 3 habis membagi 6, dan 6 habis membagi 6. Oke, silahkan anak-anak temukan lagi contoh untuk kelipatan dan faktor pada bilangan lain. Dalam KPK dan FPB, ada satu bilangan yang harus kita pahami, bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang memiliki dua faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Bilangan prima yang paling kecil yaitu bilangan 2, kemudian ada 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, dan seterusnya. Kenapa 2 disebut sebagai bilangan prima? Ada yang tahu alasannya? Karena 2 hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri, yaitu 2. Di mana 2 sama dengan 1 kali 2. 3 itu hanya punya dua faktor, yaitu 1 dan 3. Begitu juga dengan 5, hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan 5. Jadi bilangan prima itu adalah bilangan-bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Oke, setelah anak-anak memahami tentang bilangan prima, kita lanjut pada materi pertama, yaitu tentang KPK. Nah, dalam menentukan KPK, kita memiliki 3 cara. Yang pertama yaitu dengan menuliskan kelipatannya. Contohnya, kita tentukan KPK dari 15 dan 18. Lalu kita tulis kelipatan dari 15. Ya, seperti yang tadi, kelipatan itu adalah perkalian secara berurutan suatu bilangan dengan bilangan yang berurutan. Nah, kita memperoleh kelipatan 15, kemudian kita tulis juga kelipatan 18. Nah, kelipatan persekutuan artinya kelipatan yang sama antara kelipatan 15 dan 18 ada 90, 180, dan seterusnya. Ini masih banyak ya kelipatannya yang sama. Karena diminta kita menentukan KPK dari 15 dan 18, berarti kita tentukan kelipatan terkecil, persekutuan terkecilnya adalah
90. Itu adalah kelipatan persekutuan terkecil dari 15 dan 18. Cara yang kedua untuk menentukan adalah kita menggunakan bantuan pohon faktor. Untuk itu, kita tentukan faktorisasi prima dari 15 dan 18 dengan memanfaatkan pohon faktor dan juga bilangan prima. 15 kita bagi ke dalam faktornya, ya kita tulis faktornya itu ada 3 dan 5. Karena 3 dan 5 sudah merupakan bilangan prima, berarti sudah kita hentikan prosesnya sampai sini. Kemudian, faktorisasi prima dari 15 itu adalah 3 kali 5. 18, kemudian kita tulis faktornya yaitu terdiri dari 2 dan 9. Karena 9 bukan bilangan prima, berarti kita tulis lagi faktornya yaitu 3 dengan 3. Sehingga faktorisasi prima dari 18 itu adalah 2 kali 3 kali 3. Karena 3 kali 3 itu sama dengan 3 kuadrat, maka kita tulis dia dengan 2 kali 3 pangkat 2. Nah, di materi penjelasan Ibu sebelumnya, Ibu sudah katakan bahwa KPK dari 15 dan 18 itu adalah 90. Nah, kalau dengan pohon faktor, bagaimana cara mencari agar mendapatkan 90? Caranya adalah kita kalikan semua faktornya dan kita apabila ada faktor yang sama, dalam hal ini adalah 3, ya, adalah faktor 3 di mana pada bilangan prima 15, pada faktorisasi prima 15, itu ada 3 pangkat 1, sedangkan pada faktorisasi prima dari 18 itu ada 3 pangkat 2, maka kita pilih pangkat terbesarnya, yaitu 3 pangkat 2. Sehingga dari pohon faktor, untuk menentukan KPK itu adalah 2 dikalikan 3 pangkat 2 dikalikan 5. Selanjutnya, cara yang ketiga, untuk menentukan KPK, kita bisa menggunakan bantuan dari tabel faktor. Kita tuliskan dulu tabelnya, kemudian 15 dan 18 kita bagi dia dengan bilangan prima. Misalkan di sini kita mau membagi dengan 2. Berarti 15 tidak bisa dibagi dengan 2, maka kita tuliskan tetap dengan 15 dan 18 bagi 2 hasilnya adalah 9. Selanjutnya, keduanya kita sama-sama bagi dengan 3. Itu menjadi 5 dan 3. Karena 3 habis membagi 15 dan 9, maka 3-nya itu kita lingkari. Selanjutnya kita bagi dia dengan 3 lagi, menghasilkan 5 dan 1. Selanjutnya kita bagi lagi dengan 5, menghasilkan 1 dan 1. Lalu, berapakah KPK-nya? Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, kita dapat bahwa KPK dari 15 dan 18 itu adalah 90. Bagaimana cara memperolehnya? Yaitu kita kalikan semua faktor yang ada pada tabel, yaitu 2 dikalikan 3, dikalikan 3, dikalikan 5. Sekarang ayo kita simpulkan. Untuk menentukan KPK dengan menggunakan pohon faktor, cara yang pertama kita tentukan faktorisasi prima bilangannya. Kemudian, kita kalikan semua faktor prima. Jika ada faktor persekutuan yang sama, maka pilih pangkat terbesarnya. Yang kedua, jika kita menentukan KPK dengan bantuan tabel faktor, maka kita kalikan semua faktor primanya. Contoh soal, sebagai persiapan menghadapi Asian Games, atlet pemanah Indonesia, Ika, Lilis, dan Hendra, menjalani pemusatan latihan. Mereka berlatih pada suatu tempat yang sama,
Ika berlatih setiap 8 hari sekali, Lilis berlatih setiap 9 hari sekali, dan Hendra berlatih setiap 6 hari sekali. Pada tanggal 20 Februari 2018, mereka berlatih bersama. Pada tanggal berapakah mereka akan berlatih bersama lagi? Nah, kira-kira ini menyelesaikannya dengan materi apa? Ya, betul sekali ya. Untuk soal seperti ini, kita selesaikan dengan bantuan KPK karena dalam latihan Ika, Lilis, dan Hendra itu jadwalnya pasti mengikuti kelipatan ya, kelipatan dari jadwal mereka. Kemudian, mereka akan bertemu bersama-sama ketika terjadi kelipatan persekutuan terkecil antara ketiganya. Jadi, ayo kita. Nah, kita tentukan dulu faktorisasi prima dari 6, 8, dan 9 sesuai dengan jadwal latihan ketiganya. Nah, kita dapatkan pohon faktor seperti ini. Oke. Nah, faktor-faktor di sini harus berupa bilangan prima. Sehingga kita peroleh faktorisasi prima dari 6 itu adalah 2 kali 3, kemudian faktorisasi prima dari 8 adalah 2 pangkat 3, dan faktorisasi prima dari 9 adalah 3 pangkat 2. Maka, KPK dari 6, 8, dan 9 adalah sesuai dengan kesimpulan sebelumnya, maka kita harus mengalikannya dengan semua faktornya. Nah, pada kasus ini faktornya ada bilangan 2 dan faktor 3. Nah, karena duanya ada 2 yang sama, ya, yaitu 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 3, maka kita pilih yang mana? Ayo, kita pilih yang mana? Iya, kita pilih yang pangkat terbesar, yaitu 2 pangkat 3. Kemudian, 3-nya juga ada 2. Ada 3 pangkat 1 dan 3 pangkat 2. Maka kita pilih yang 3 pangkat 2 karena dia adalah pangkat terbesar. Maka hasilnya adalah 72. Nah, kita ingat lagi soalnya tadi ya. Mereka berlatih bersama ketika tanggal 20 Februari 2018. 72 harinya itu tanggal berapa, Kak? Mari kita hitung bersama. Bulan Februari pada tahun 2018 ada sebanyak 28 hari karena tahun 2018 adalah bukan tahun kabisat. Sehingga dari tanggal 20 menuju tanggal 28 berarti kita sudah menggunakan 8 hari. Lalu, bulan Maret itu sebanyak berapa tanggalnya? Ya, pada bulan Maret itu sebanyak 31 hari. Kemudian, pada bulan April itu harinya, ya, tanggalnya itu ada sebanyak 30 hari. Berarti 8 ditambah 31 ditambah 30 hari. Itu dari Februari sampai dengan April, itu kita sudah menghabiskan 69 hari. Berarti untuk menuju 72, berarti kita memerlukan lagi 3 hari. Maka, karena kita memerlukan lagi 3 hari, berarti itu mereka berlatih bersama itu lagi 3 harinya berarti tanggal 3 Mei tahun 2018. Oke, selanjutnya kita lanjut pada menentukan FVB. Jadi, cara untuk menentukan FVB juga ada 3 cara ya. Yang pertama, kita tuliskan dulu faktornya. Nah, kita tulis di sini faktor dari 42. Ya, ada 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, dan 42. Sedangkan faktor dari 45 ada 1, 3, 5, 9, 15, dan 45. Ya, karena kenapa ini faktor dari 42?
Coba kita lihat 1 kali 42 adalah 42, 2 kali 21 adalah 42, 3 kali 14 adalah 42, 6 kali 7 adalah 42. Nah, sekarang kita tulis faktor persekutuannya atau faktor yang sama yaitu 1 dan 3. Karena yang diminta adalah faktor persekutuan terbesar, maka faktor terbesarnya yang sama adalah 3. Selanjutnya, cara yang kedua, menentukan FPB dengan menggunakan faktorisasi prima dengan bantuan pohon faktor. Nah, kita buat pohon faktor dari 42, di mana 42 ini memiliki faktor 2 dan 21. Karena 21 bukan bilangan prima, berarti kita faktorkan lagi dengan 3 dan 7. Setelah semuanya merupakan bilangan prima, berarti kita sudah hentikan pohon faktornya. Jadi, faktorisasi prima dari 42 itu adalah 2 kali 3 kali 7. Kemudian faktorisasi prima dari 45 adalah, ya, kita buat faktornya, maka faktorisasi prima dari 45 adalah 3 kali 3 kali 5 atau 3 pangkat 2 kali 5. Pada penjelasan sebelumnya, kita mendapatkan bahwa KPK dari 42 dan 45 adalah 3. Bagaimana cara memperolehnya? Yaitu, untuk memperoleh FPB dengan cara faktorisasi prima, maka yang kita kalikan hanya faktor yang sama, ya hanya faktor prima persekutuan dan memilih pangkat terkecil. Pada kasus ini, faktorisasi prima dari 42 dan 45, faktor yang sama itu hanya ada 3, ya faktor 3. Ada 3 pangkat 1 dan 3 pangkat 2. Kita pilih pangkat terkecilnya, yaitu 3 pangkat 1, sehingga 3 pangkat 1 itu adalah 3, jadi FPB dari 42 dan 45 adalah 3. Selanjutnya, FPB dengan menggunakan bantuan tabel faktor. Nah, sama seperti sebelumnya, kita tulis dulu tabelnya, kemudian kita bagi dia dengan 2, maka menghasilkan seperti ini. Kemudian kita sama-sama bagi dengan 3, menghasilkan seperti itu ya. Karena 3 habis membagi 21 dan 45, maka 3-nya kita lingkari. Selanjutnya kita bagi lagi dengan 3, bagi dengan 5, dan bagi dengan 7, sehingga hasil akhirnya memperoleh 1 dan 1. Nah, untuk FPB dari 42 dan 45 itu adalah 3. Kenapa menggunakan 3? Karena kita kalikan hanya pada faktor yang kita lingkari saja. Pada kasus ini, faktor yang kita lingkari hanya ada 3 saja. Ya, hanya ada 3 saja, maka FPB-nya adalah 3. Nah, sekarang ayo kita simpulkan pembelajaran kita. Untuk menentukan FPB dengan menggunakan pohon faktor, yang pertama, kita temukan dulu faktorisasi prima dari bilangannya. Kemudian, kita kalikan semua faktor bilangan prima persekutuan atau faktor yang sama dan memilih pangkat yang terkecil atau yang terendah. Selanjutnya, menentukan FPB dengan tabel faktor, itu caranya kita kalikan faktor yang dilingkari saja. Nah, kita coba latihan soal. Nah, di sini ada kasus di mana Ina sedang berulang tahun ke-12 tahun hari ini. Ina ingin merayakan ulang tahunnya dengan menyumbangkan 12 baju layak pakai, 16 selimut, dan 24 kg beras kepada orang yang membutuhkan. Ina ingin membagikan sumbangannya ke dalam beberapa paket dengan jumlah barang yang sama. Berapa banyak paket yang harus Ina buat dan berapa banyak barang yang dimasukkan ke dalam setiap paket? Nah, ini contoh perbuatan yang baik ya, membantu orang yang memang membutuhkan. Semoga anak-anak bisa ikut mencontoh.
Nah, pada kasus ini, kira-kira kita akan menggunakan konsep KPK atau FPB? Ya, betul ya. Kita menggunakan bantuan FPB. Kenapa? Karena Ina ingin memasukkan setiap barang itu ke dalam paket dengan jumlah yang sama. Berarti kita harus membaginya dengan faktor yang sama. Nah, tentu Ina ingin mendapatkan paket terbanyak ya. Paket terbanyak, maka kita gunakan faktor persekutuan terbesar. Nah, sekarang kita tentukan FPB dari 12, 16, dan 24 dengan menggunakan bantuan tabel. Nah, kita bagi dengan 2, dan 2 habis membagi 12, 16, dan 24. Jadi, faktor 2 ini kita lingkari. Selanjutnya kita bagi lagi dengan 2. Kita bagi dengan 2, bagi dengan 2, dan bagi dengan 3, sehingga hasil akhirnya memperoleh 1, 1, dan 1. Sehingga FPB dari 12, 16, dan 24 itu adalah kita kalikan faktor yang dilingkari saja, yaitu 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi, Ina dapat membuat 4 paket di mana masing-masing paket dimasukkan barang yaitu berupa baju layak pakai sebanyak 3, selimut sebanyak 4, dan beras sebanyak 8 kg, di mana masing-masing barang itu kita bagi dengan FPB-nya atau dibagi dengan banyak paketnya. Oke, demikian penjelasan dari Ibu. Jika ada hal yang kurang anak pahami, silakan ditanyakan. Ya, terima kasih.